wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang Debian 9. Mulai dari instalasi Debian, konfigurasi IP address, DNS, kemudian web server, dan terakhir remote server atau SSH server. Oke, sebelum menonton video saya, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini. Bye-bye, selamat menyaksikan. Oke, kita sudah berada pada tampilan VirtualBox. Poin pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal Debian 9. Sebelum menginstal, kita harus membuat virtual machine-nya terlebih dahulu. Dengan cara, kita ambil new pada pojokan atas. Dan di sini ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama name, kita isi nama kita aja. Di sini saya beri nama saya Nurul. Dan di sini ada tipe, kita pilih Linux. Dan versionnya kita pilih Debian 64 bit. Oke, kita klik next. Dan untuk memory size-nya kita ambil 1024 aja, lalu kita klik next. Dan untuk hard disk kita centang create a virtual hard disk now. Oke, kita klik create. Untuk hard disk file type-nya kita centang PDI atau VirtualBox Disk Image, lalu kita next. Dan untuk storage and physical hard disk kita centang dynamical allowed, lalu kita klik next. Untuk file location and size kita ambil 8 GB, lalu kita klik create. Oke, kita sudah membuat virtual machine-nya. Langkah kerja selanjutnya yaitu kita akan langsung masuk ke proses instalasinya. Langsung aja kita klik start. Oke, sudah ada tampilannya. Di sini kita ambil yang DVD satunya. Lalu kita mulai aja start. Oke, langsung kita install. Kita pilih install. Enter. Lalu kemudian ada pilihan bahasa, kita pilih Indonesia. Oke. Kemudian ada perintah lanjutkan instalasi dengan bahasa yang dipilih, kita iakan. Lalu tekan enter. Dan kemudian tetap bahasa Indonesia dan peta tombol yang dipakai yaitu Inggris Amerika. Lalu kita tunggu beberapa saat proses instalasinya. Tunggu beberapa saat. Oke, akan muncul alamat server DNS, kita kosongkan aja, tinggal kita klik enter. Dan untuk nama hostnya sendiri kita isi Debian Nurul. Oke, kita lanjutkan enter. Dan untuk nama domain kita buat nurul.com aja. Enter. Dan untuk kata sandinya setelah kita aja yang bisa diingat. Kemudian nama lengkap dari pengguna baru kita masukin
nurut aja nggak apa-apa. Lalu enter dan kita verifikasikan. Dan ada muncul lagi kata sandi untuk pengguna baru. Kita masukkan kata sandinya. Kemudian ada pilih kota dalam zona waktu Anda. Berhubung saya tinggal di Sumatera Barat, jadi saya pilih web. Oke, prosesnya kembali berjalan. Kemudian ada metode pemartisian, kita pilih terpandu. Gunakan seluruh hard disk. Dan ada pilih hard disk yang akan dipartisi, kita pilih SCS I1. Oke. Pola partisi karena kita pemula, kita ambil aja semua berkas di satu partisi. Oke, lanjut. Dan kemudian selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke hard disk. Centang. Dan kemudian tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk. Iya. Enter. Kemudian tunggu beberapa saat proses memasang sistem dasar. Selanjutnya mengatur apt, dan di sini akan muncul pindai CD atau DVD lainnya, tidak. Lalu gunakan suatu jaringan cermin atau mirror, tidak. Lalu memilih dan memasang perangkat lunak. Kemudian berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian, iya. Lalu akan lanjut. Kemudian pilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Di sini kita hanya menggunakan perkakas sistem standar. Di sini kita hilangkan tanda bintangnya dan di print server juga. Lalu kemudian tekan enter.
Tunggu sampai prosesnya selesai. Memasang bootloader group, kemudian memasang bootloader group pada master boot recorder, ya. Kemudian piranti untuk pemasangan bootloader kita pilih /dev/sda, enter. Kemudian tunggu hingga pemasangan selesai. Oke, sedang menyelesaikan instalasinya. Installation complete. Kita lanjutkan. Oke, proses instalasi kita sudah selesai. Konfigurasi IP address. Sebelum itu kita login terlebih dahulu. Kita masukin nama pengguna baru yang kita buat tadi. Saya buat Nurul, lalu kemudian enter. Dan masukkan password yang kita buat tadi. Oke. Selanjutnya kita ketik SU, kemudian enter. Dan kita masukin kata sandinya sesuai dengan nama pengguna baru tadi. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita masukin sintaks yaitu nano slice etc slice network slice interface. Oke. Di sini kita buat IP address-nya. Allow hot plug-nya kita ganti dengan auto. Kemudian DHCP kita ganti dengan static. Oke, enter. Kemudian kita buat address-nya. Di sini saya gunakan IP address-nya itu 92.168.15.5. Oke. Kemudian net mask-nya yaitu 255.255.255.0. Enter. Kemudian network-nya kita buat 192.168.15.0. Enter. Selanjutnya broadcast kita isi dengan 192.168.15.255. Dan terakhir yaitu gateway. Kita isi dengan 192.168.15.1. Oke, sudah. Kemudian kita simpan dengan cara Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Selanjutnya yaitu kita restart dengan masukkan sintak yaitu slice etc slice init.d slice networking restart. Oke, kita enter. Oke, udah berhasil.
Dan selanjutnya kita pengetesannya apakah bisa berkirim. Kita atur dulu IP-nya di sini. Change adapter option. Kita ambil VirtualBox. Kemudian properties. Dan kita ambil Internet Protocol versi 4. Kita ubah IP-nya. Di sini kita buat 192 untuk kliennya ya. 15.8. Oke, kita buat subnet masknya. Kita isi, nggak usah isi gateway, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita pengaturannya, kita ambil setting dan kita ambil network, kemudian NAT kita ubah menjadi host only adapter, kemudian namanya VirtualBox host only, kemudian advance-nya kita ubah menjadi allow all. Oke, kita okekan. Dan sekarang kita coba tesnya. Ping 192.168.15.8. Oke, sukses. Sekarang di CMD kita coba. Ping 192.168.15.5. Oke, berhasil. Oke, konfigurasi IP address kita telah selesai. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu DNS server. Kita mulai aja. Pertama kita masukin apt cd-rom add. Kemudian kita tambahkan DVD 1 dulu. Kemudian enter. Kemudian kita masukin CD 2 selanjutnya. Sampai CD 3 ya. Oke, terakhir kita masukin CD 3. Oke, langsung saja masuk ke proses install DNS-nya. Kita masukin sintaks apt get install bin 9 DNS utils. Oke, enter. Kemudian Y. Kemudian kita diperintahkan untuk masukin DVD pertama. Oke, enter. Tunggu proses instalasinya. Dan sekarang kita diperintahkan untuk masukin CD 2. Oke, force unknown, enter. Tunggu beberapa saat proses instalasinya. Selanjutnya kita masukin direktorinya yaitu cd /etc/bin. Enter.
Kemudian kita masukin sintaks conf .d, lalu tekan tabs. Oke, enter. Dan di sini kita edit localhost-nya. Localhost-nya kita ganti dengan name host kita, yaitu nuro.com. Dan di DB lokal ini kita ganti dengan nuro. Dan di 127 kita ganti dengan belakang IP kita. Kita mulai dari belakang IP, yaitu 15.168.192. Oke. Dan 127 di bawah kita ganti dengan 192. Oke. Kita Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X, dan kita masukin syntax ls, kemudian sudah ada muncul, dan selanjutnya kita copy yang pertama yang akan kita copy, yaitu cp db.local /var/bin/db.nuro. Enter. Kemudian kita copy, tapi ini kita ubah menjadi 192, dan lokal kita ubah menjadi 127. Kemudian enter, dan kita keluar dari directory ini, kita tekan klik cd, kita masukin cd, kemudian enter, dan kita masuk directory yang lain, yaitu cd/var/chess/bin. Kemudian enter. Dan selanjutnya kita edit nano db nuro. Enter. Di sini kita ubah localhost-nya menjadi nama host kita, yaitu nuro.com. Semuanya. Disarankan titik-titiknya nggak ada yang kehapus. Dan di bawah juga kita ubah. Dan 127.0.0.1 itu kita ubah menjadi IP address kita. Oke, sudah. Sekarang kita simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Dan selanjutnya kita edit nano db.192. Enter. Kita ubah localhost-nya nuro.com. Kemudian sama, ini kita ubah menjadi nuro.com. Dan di bawah juga kita ubah menjadi nuro.com. Bawahnya juga. Kemudian yang 100 kita ubah menjadi angka terakhir IP, yaitu 5. Kemudian kita simpan dan kita coba restart. /etc/init.d/bin9 restart. Oke, berhasil. Kita edit. Selanjutnya yang akan kita edit nano/etc/resolve.conf. Enter.
Di sini ada search. Sekarang kita tambahkan name server, yaitu IP 192.168.15.5. Enter. Kemudian domain nurul.com. Kemudian kita simpan. Kemudian kita coba NS lookup-nya. Nurul.com. Oke, berhasil. Selanjutnya NS lookup. NS lookup 192.168.15.5. Oke, sudah. DNS-nya sekarang sudah selesai. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu kita akan membuat web server. Oke, langsung saja masuk ke langkah-langkahnya, yaitu pertama kita keluar dari direktori ini dulu. Kemudian kita install terlebih dahulu webnya, yaitu apt get install apache 2 php mysql strip client spasi mysql strip server, kemudian php myadmin. Enter. Kemudian ya. Lalu kita diperintahkan untuk memasukkan CD1. Kita masukin CD1-nya. Pass umum. Enter. Tunggu beberapa saat proses instalasi web servernya. Untuk penginstalan web server emang agak lumayan lama, tapi nggak lama-lama banget. Oke, selanjutnya kita diperintahkan untuk memasukkan CD2. Kita masukkan CD2-nya. Pass command, kemudian enter. Kemudian akan muncul configure database for php myadmin with dbconfig strip common. Kemudian pilih ya. Kemudian kita isi password for PHP myadmin-nya setelah aja, asalkan bisa diingat. Kemudian oke. Kemudian password confirmation-nya. Kemudian pada web server to reconfigure automatically-nya kita centang pada Apache 2. Kemudian tekan OK. Tunggu beberapa saat.
Oke, kita masukkan sintaks nano slash etc slash apache 2 slash ctest spasi fileable slash 03 kali kemudian strip default.conf kemudian enter. Dan di sini kita akan mengedit server admin. Kita ubah webmaster at localhost menjadi www nama host kita. www.nurul.com. Kemudian dokumen root HTML kita ubah menjadi nama kita, nggak apa-apa. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masukkan directory cd /var/www. Kemudian enter dan masukkan mkdir nurul / kemudian enter dan kemudian cd nurul / enter dan kita akan mengedit nano index.html. Enter. Kemudian kita isi web kita, yaitu kita mulai dengan HTML. Enter. Kemudian title. Kita masukin judul yang akan kita buat. Kemudian kita tutup. Enter. Kemudian head untuk bagian kepala. Gak usah kita isi. Enter, kemudian baris, kemudian baris lagi, dan kita buat konfigurasi Debian 9 hore sukses webnya. Teksnya sederhana aja yang akan kita buat. Kemudian kita tutup dengan baris dan terakhir kita tutup body. Enter. Kita tutup HTML. Oh maaf, ada yang ketinggalan di atas, di bawah head ada body. Kita isi body. Oke, sudah, kita simpan. Ntar kita coba restart. d/apache 2 restart. Enter.
Oh, maaf, salah direktori ya. Slice etc slice init titik d slice apache 2 restart. Oke, berhasil. Dan kita coba lihat statusnya. Oke, aktif. Sekarang kita cobakan pada Google. Kita coba pada Firefox. Oke, webnya berhasil ya, teman-teman. Jadi langkah untuk membuat web kita telah selesai. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu remote server atau SSH server. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu langkah pertama, kita keluar dari direktori ini dulu, tekan cd, kemudian masukkan sintaks apt get install open SSH strip server, enter, kemudian ya. Kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan DVD 1. Kita masukkan DVD 1. First command, enter. Kita tunggu proses installnya. Udah selesai. Selanjutnya kita masukkan direktori cd slice etc slice ssh, enter. Kemudian masukkan sintaks nano sshd underscore config, enter. Kemudian kita di sini akan ngedit port 22, kita hilangkan tanda pagarnya. Kemudian pada login grace time 2n kita hilangkan pagarnya, dan permit root login kita hilangkan juga tanda pagarnya. Kemudian prohibit password kita ubah menjadi yes. Oke, kita simpan. Ctrl X. Kemudian kita coba restart. Enter. Oke, telah selesai. Sekarang kita coba pengetesannya. Di sini kita menggunakan putih. Kita masukin IP address kita. Oke, kita open. Kemudian di sini kita pilih yes. Kemudian untuk login as, kita masukin passwordnya. Sama, kita di sini gunanya untuk meremote. Kita contohkan, kita ubah IP address-nya. Masukin SU, enter, kemudian sandinya.
dan kemudian slice network interface. Di sini kita coba dengan mengubah, kita hilangkan gateway pada IP address dalam putih. Coba kita ubah, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita restart. Networking restart. Oke, kita coba lihat pada Debian-nya. Nano /etc/network/interface. Oke, di sini kita lihat gateway-nya sudah hilang, jadi kegunaan SSH ini sebagai remote server. Oke, langkah-langkah kerja yang kita lakukan sudah selesai semuanya. It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you.